Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'dah. Para jamaah, teman, kolega, sahabat, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang bersama-sama kita pada pagi hari ini untuk mengaji kitab Hidayatul Adqiya. Atas izin guru, mari kita terlebih dahulu menyampaikan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah salikin dan muridin semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang kriteria ulama, kriteria orang alim, kriteria orang panutan ahli agama kita, tetapi panutan yang dimaksud yang berorientasi akhirat atau disebut dengan ulama akhirat. Karena tidak semua orang yang mengaku ulama mempunyai tujuan, mempunyai komitmen untuk akhirat. Nah, untuk itu di dalam Nadzam ke-120 dan seterusnya masih menerangkan tentang ciri-ciri ulama akhirat. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa naflah bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tana'uman wa tazayyunan bi libasihi wa ilal qana'ah wa taqalluli ma'ilan. Wa tana'uman wa tazayyunan bi libasihi. Seorang yang ahli ulama atau orang ulama itu menjauhi terhadap pakaian yang berlebihan. Wa tazayyunan bilibasihi. Pakaian seorang ulama biasa, bersih, suci, tidak berlebih-lebihan, dan keulamaannya tidak ditunjukkan karena pakaian luarnya itu. Jadi tidak sibuk dengan pertunjukan atau simulasi bagaimana dia itu berpakaian. Kadang-kala kita kan masih banyak seorang dikatakan ulama kalau pakaiannya, surbannya, ya, gamisnya, keserasian antara topi dengan bordirannya yang ada di bajunya dan sebagainya sampai sarungnya, ya, semua matching, ya. Nah, ini tidak termasuk terhadap apa? Terhadap kriteria ulama, orang yang selalu sibuk untuk masalah pakaian, masalah penampilan. Dan selanjutnya wa ilal qanaah, dan dia itu selalu bertuju kepada sikap yang qanaah, sederhana, menerima apa yang ada, bicaranya tenang, tidak menggebu-gebu, enak didengar, masuk di hati, dan itu semua disampaikan betul-betul
dengan nuroniyahnya, dengan hati nuraninya, bukan mengada-ada, bukan pakai branding segala. Jadi ulama akhirat itu tidak pakai branding-brandingan. Berapa yang sudah melike, subscribe ya di dalam medsosnya, bukan itu, tetapi betul-betul wa ilal qanaah wa taqalluli mabila, dan dia itu adalah merasa cukup, taqalluli ya, dia merasa sedikit sudah cukup, mailan apa yang berkaitan dengan dunia itu. Jadi bukan berlebih-lebihan dengan urusan dunia. Jadi kalau ada santri, wali santri, mobilnya bagus, kiainya nggak usah gretean. Saya kok pengen mobil itu ya, mobil yang lux gitu. Kalau muridnya, wali santrinya lagi jenguk, bawa HP yang bagus, maka nggak usah iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ini ciri dari orang yang berorientasi ulama akhirat. Bukan kulitan, bukan branding, bukan pakaian, tetapi dia justru al-qanaah wa taqalluli ma'ilan. Beliau adalah qanaah terhadap urusan dunia dan merasa cukup dengan sedikitnya apa yang ada urusan dunia. Bukankah harta yang sesungguhnya itu bukan banyaknya apa yang dimiliki dunia, tetapi nanti apa yang mengikuti dan menjadi temannya nanti di akhirat atau di alam kubur, alam barzah. Itu ya Bapak sekalian. Jadi kita bisa melihat, kita bisa melakukan introspeksi. Kalau kita jadi ulama, tidak usah sibuk dengan urusan pakaian. Tapi yang bersih, yang penting bersih, yang penting betul-betul menunjukkan pakaian yang suci dan pantas dipakai. Bapak Ibu sekalian, itu salah satu dari sekian yang kemarin kita bahas. Nah, nazam ke yang 121 juga menerangkan seorang ulama apa? Siapa? Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa yakuna munkabidan anis sultan da alla yakuna alaihi yauman dakhila. Wa yakuna seorang ulama akhirat munkabidan anis sultan, dan dia itu tidak mendekatkan diri, apalagi mendekatkan diri ini tidak boleh, apalagi menjadi alatnya penguasa, apalagi gretehan ya, Mas, bahasa Jawa gretehan ya, sangat sibuk untuk bagaimana dia itu dekat dengan penguasa. Jadi ini tidak diperkenankan ulama-ulama itu mendekati para penguasa. Ya. Allah yakuna alaihi yauman dahilan, tidak mengunjunginya. Ya, seseorang ulama itu kepada penguasa, meskipun sehari, yauman dahila, jadi tidak masuk dirinya itu adalah memasuki relung-relung rumah-rumah para penguasa. Karena itu sebaik-baik ulama adalah orang yang bisa menjauhi penguasa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting ya. Karena seorang ulama itu adalah surujul ummah, yang dia akan menerangkan, dia yang akan menjalankan perintah-perintah dan meneruskan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu orang yang terlalu dekat dengan pemerintah, dengan penguasa, lidahnya akan keluh apabila dia akan menasehati. Karena apa? Karena memang sebaik-baiknya itu tugas orang ulama itu mengingatkan kepada penguasa. Nah, karena itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim, beliau bersabda, Rasulullah bersabda,
Al ulama'u amanur rasul malam yukhalitu sultan wa yudahilu dunya wa idza khalatus sultan wa dakhalut dunya faqad khanur rasula fakhdharhum wa fi riwayati al hakim fa'tazil wahum. Ini ya, jadi disebutkan ulama itu adalah amnaur rasul. Ulama itu adalah kepercayaan rasul. Jadi peneruskan al ulama warasatul anbiya itu di sini. Syaratnya apa? Malam yukhalitu sultan. Apabila ulama itu tidak bersahabat, tidak bercengkrama, tidak menjadi alatnya sultan penguasa. Jadi dengan demikian wa yudakhilud dunya, dan ulama seperti ini yang dekat penguasa itu cintanya hubudunya. Dia itu adalah wa yudakhilud dunya, dan hidupnya itu bergelimpangan dengan urusan dunia. Karena apa? Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik urusan dunia, mereka telah mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad khanur rasul. Jadi dia sudah khianat kepada Rasulullah. Anda itu saya minta untuk mengingatkan, Anda itu kok malah menjadi alatnya. Nah, ini berat ya, ulama sekarang itu berat. Kalau tidak dekat dengan penguasa, nanti XYZ yang diinginkannya itu menjadi ada hambatan. Oke. Jadi kita saling introspeksi saja ya, tidak usah menyebut ABCD ya. Yang penting bunyinya seperti itu. Nah, yang penting ulama itu mengingatkan. Sebaliknya seseorang pemerintah atau penguasa justru yang tasarruful imam ala ra'yah manutum bil masalah. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan mamin amri yali amral muslimin tsumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhulu ma'hum jannah. Tidaklah seorang pemimpin yang menangani kaum muslimin, artinya dia ra'iyah, ya, dia menjadi pemimpin atas sebuah ra'iyah, pemimpinnya itu, kemudian dia dalam memimpinnya itu tidak bersungguh-sungguh, ya, dan tidak melaksanakan dengan baik, illa la yadkhulu ma'hum jannah. Pemimpin seperti ini tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dipimpin. Karena itu pemimpin itu berat. Dia adalah mengambil peran-peran menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Apalagi ini pemimpin di dalam sebuah demokrasi yang begitu banyak orang mempertaruhkan hidupnya itu atas kebijakannya itu. Karena itu pemimpin adalah menjadi penting karena dia adalah manutum bil maslahah. Karena itu seorang pemimpin atas kepemimpinannya itu adalah harus betul-betul adalah dia menjalankan amanah itu. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, kita apabila Bapak Ibu sekalian nanti jadi ulama ya atau penguasa, siapa tahu di antara Bapak Ibu sekalian nanti ada penguasa apapun mulai dari presiden sampai bupati ya, sebaiknya presiden, bupati, gubernur itu yang mendatangi ulama untuk minta nasihat. Bukan sedikit-dikit minta pembelaan ulama. Saya datang ke ulama X biar seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu salah satu nazam ya yang telah kita bicarakan dan kita telah membahasnya dengan baik mengenai itu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa kita itu dilarang untuk terlalu dekat dengan ulama.
Iyyakum wa abwabi as-sultan. Kita itu dilarang, jauhilah olehmu itu untuk mendekati pintu-pintu penguasa. Di hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, di hadis lain yang disebutkan lain juga waman ata abwabas sultan iftinan, ya, wamas dada abdun minas sultan kurban illa isdada minallahi butan. Dan siapa yang mendatangi siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa pasti melahirkan fitnah. Kenapa ya Pak itu selalu sering masuk istana? Mengapa? Ada apa? Kok mendekati terus? Nah, jadi tidaklah seorang hamba makin dekat dari penguasa kecuali semakin jauh dari Allah. Ya, ini ya. Illa ilazdada minallahi bu'tan. Semakin jauh dari Allah kalau orang itu terlalu dekat dengan pemerintah. Jadi ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu maksud dari nazam ke 121. Kemudian 122, ya, wahnya gimana? Pengecualinya gimana? Orang boleh dekat dengan penguasa apabila apa? Di 122 disebutkan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab illa lunushin auliyat fin madzalimin aulis syafa'ati fil maradhi fathula. Illa lunushin, kecuali untuk memberi nasihat, ya, aulidaf'in madzalim, atau menolak atas kebijakannya itu yang zalim. Boleh. Gimana sih? Di mana-mana terjadi penyalahgunaan, kemudorotan di mana-mana, ya, dan sebagainya, maka seorang ulama harus amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mendatangi penguasa itu bukan dalam rangka kepentingannya, tetapi adalah kepentingan dari umat yang dizalimi atas kebijakan yang diambil oleh sang penguasa. Maka dengan demikian justru ini kita diminta untuk hadir dan mengingatkan. Illa linushin auliyat fil madzalim. Jadi menasehati atau atas kebijakan yang menzalimi rakyat. Ya. Aulis syafa'atin, atau memberikan pertolongan, ya, kepada orang lain. Ya. Fil marodi, itu semua dilakukan marodi dalam arti ditujukan ridho Allah. Jadi bukan menasihati untuk tidak meminta ridho, tidak. Tapi betul-betul untuk mohon ridho, ikhlas di dalam mengingatkan kepada penguasa yang zalim, yang lalim itu. Nah, di dalam hadis yang disebutkan kalau mengingatkan ulama itu jangan di depan umum. Ya, panggil berdua atau ketemu berdua bertiga, dinasehati, jangan begini, jangan begitu, tolong itu kebijakannya sangat merugikan rakyat banyak, kok itu menguntungkan pihak orang lain, maaf, merugikan umat, diingatkan. Kalau sudah seperti itu diingatkan, ya sudah, gugur seorang ulama. Kalau penguasanya tetap lalim, tetap zalim, maka dengan demikian dia adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap engkau, dia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tugas ulama mengingatkan sudah. Kalau ulamanya, kalau pemimpinnya ndodro itu bahasa Ketanon sana, ndodro sakar PDW, dieling nora gelem, ya udah, itu tanggung jawab sampean, wahai penguasa. Jadi ini boleh. Jadi mendatangi ulama itu bukan jaluk-jaluk, bukan minta-minta, tetapi untuk menasehati. Nah, 123 Bapak Ibu sekalian juga disebutkan, ya,
Wa ilal fatawa wala yakunu musari'an wa yakulus al mayyakunu ta'ahullan. 123 menyebutkan wa ilal fatah, di antara mereka layana itu layakun musari'an, tidak terlalu tergesa-gesa, ya, apa tidak tergesa apa di dalam memberikan fatwa, ya, layakun musari'an yakul sawami yakun tahallan, dan dia itu tidak gampang fatwa, dan dia justru akan mengatakan bertanyalah, ya, wa yaqulu as'al may yakun tahalla. Jadi seorang ulama itu tidak merasa dirinya itu ahli ulama, sedikit-dikit dalil, sedikit-dikit memberikan fatwa halal haram misalkan, tidak. Dia itu defend. Kalau ditanya pun dia juga akan sedikit-sedikit mengatakan la adri, saya nggak mampu, bukan itu bidangnya, ya. Ya, karena ulama itu gelarnya bukan MSI. Ini kan banyak ya, termasuk saya MSI kan, master segala ISO. Jadi merasa semuanya bisa. Nah, ulama tidak. Ulama itu sesuai dengan spesialisasinya. Kalau sekarang itu kan ulama yang baru-baru yang muda itu kan MSI, master semua ISO. Semua dijawab, semua dihakimi, semua difatwa. Ya, bahkan cenderungnya adalah menjual ayat-ayat untuk kepentingannya. Ya, wataman qalilah, ya kan? Dan dia menjual ayat itu dengan harga murah demi mendapatkan sesuatu. Oke. Jadi dengan demikian seorang ulama itu tidak tergesa-gesa dalam membuat fatwa, bahkan dia selalu mengatakan, coba ulama dulu itu loh, oh kalau ini tanya kepada kiai itu, beliau ahli fikih sosial, ahli fikih ibadah, tanya. Panjenengan kan juga kiai, bukan, saya ini tukang doa. Nah, biasanya kan orang kiai itu merendah dan minta kepada yang lain untuk memberikan fatwa. Bukan sedikit-sedikit fatwa, sedikit-sedikit mengeluarkan fatwa ulama nomor sekian tentang, misalkan tentang pembukaan lahan untuk pembangunan, tentang pembangunan aja pakai fatwa. Yang penting kawasan ekonomi itu untuk kepentingan umat, enggak usah difatwain, pasti itu manfaatnya lebih baik. Ya, ini ciri dari seorang ulama tidak mudah untuk mengeluarkan fatwa. Yang 124, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa abistihadan la yakunu ta'ayyunan wa yakulu la adri idza lam yashula. Dan juga tidak beristihad. Wa abistihadan la yakunu ta'ayyunan. Jadi dia tidak mudah untuk mengeluarkan istihad, ya, terhadap sesuatu yang fardu ain. Ya. Jadi dengan demikian ulama itu menjaga betul marwahnya. Begitu istihadnya keluar, begitu fatwanya keluar, berimplikasi yang luas kepada umatnya, kepada sesuatu kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Dan itu akan diikutin. Kalau benar, ya dapat pahala. Kalau istihadnya itu salah, bahkan menjerungkan fatwanya itu memberikan sesuatu yang mudarat, nah, implikasinya mengena kepada ulama itu yang gampang untuk membuat fatwa dan membuat istihad-istihad yang tidak memiliki syarat seorang mujtahid, orang yang mampu dan dibolehkan untuk menjadi istihad. Nah, beliau malah kembalikan wa yaqulu la adri, beliau mengatakan jangan saya la adri, saya nggak mampu. Idza lam yushalun, maka sebaiknya ya aku tidak tahu dan itu buat saya sulit, saya nggak mampu untuk istihad seperti itu.
Ini kan banyak kan, ijtihad politik misalkan, ijtihad macam-macam gitu. Dan dalam posisi seperti ini, maka seorang ulama akhirat itu adalah terus hati-hati dan dia tidak mudah untuk menjatuhkan ijtihad dan fatwanya itu. Nah, yang terakhir untuk pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Nazm ke-125 disebutkan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa yakunu yaqsidu bil ulumi wa wujudah li sa'adatil qubba al-'azimati na'ilan. Jadi wa yakunu, keberadaan seorang ulama ahli ukharat itu ya yaqsidu bil ulumi wajudahu li sa'adatil uqba. Dia selalu mempelajari ilmu, ya, dan ulamanya itu, ilmunya itu agar dia apa? Memperoleh keberuntungan azimah yang besar nanti di yaumil akhir. Jadi seorang ulama itu tidak untuk kepentingan dunia. Kepentingannya adalah semua didasarkan pada akhirat. Yang ia lakukan jangan habis diambil di dunia. Jangan selalu bicara tentang bisyarah, tentang amplopnya. Ya, guyonannya saya nggak mau amplop tapi isinya sama saja. Ya, jadi kita harus betul-betul li sa'adatil uqbah, yaitu untuk keberuntungan nanti di yaumil akhir ini yang harus kita cari, yang betul-betul kita kejar. Dan maaf, jangan semuanya dihabiskan di dunia. Semua serba uang, semua serba transaksi. Bahkan ada ulama, ya maaf ya, bukan ulama sebetulnya ya, ngundang, ada tarifnya. Ya, tarif ini ya, Jabodetabek sekian, di luar itu ongkos capeknya sekian, ya, sehingga lebih mahal lagi, ya, tiketnya harus bisnis misalkan, ya. Ini semua tidak menunjukkan akhlak ulama akhir. Itu semua berarti ulama ad-dunya, dia ulama yang berorientasi pada dunia. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, itu yang kita kaji kita pada pagi hari ini. Ada beberapa yang penting. Yang pertama, kalau boleh saya conclusion ya, summary-nya pagi hari ini. Yang pertama, seorang ulama itu sederhana. Ya, sederhana. Pakaiannya, cara bicaranya, ya. Jadi ceramah nggak usah menggebu-gebu, mencaci maki di sana sini, ya. Ulama itu mengajak, bukan menginjak. Ulama itu merangkul, bukan memukul, ya. Ulama itu selalu ramah, bukan ulama yang suka marah, ya. Yang sekarang itu kan banyak kita lihat sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mencaci. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menjaga jarak dengan ulama, dengan penguasa. Karena tugas kita adalah betul-betul untuk mengingatkan, ulama itu mengingatkan, bukan menjadi alat stempelnya penguasa. Karena itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tidak mudah membuat ijtihad dan membuat fatwa. Betul-betul dikaji. Nah, yang keempat, seorang ulama akhirat adalah betul-betul mengorientasikan apa yang beliau yang menjadi pengabdiannya itu adalah li sa'adatil uqbah, untuk kebahagiaan nanti di akhirat, bukan urusan dunia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya hanya membaca dan mengulas dari kitab Hidayatul Adhkiar. Dan ini betul-betul kitab yang sederhana tapi bagus. Kitabnya tipis, hanya sekitar 188 nazam. Ya, ini sangat penting dan ini dikaji di ilmu-ilmu tasawuf
Salah satu kitab yang selalu dipelajari adalah Hidayatul Adhkiya. Hari ini kita sudah ke 125 dari 188. Moga kita bisa sampai ke akhir kitab ini, dan insya Allah moga-moga mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Allahu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.